Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk pertemuan kelima ini, kita akan membahas bab 7 ya dari buku ini ya teman-teman. Rames El Masri terkait dengan Fundamentals of Database System. Nah, nanti pokok bahasan kita akan membahas terkait dengan SQL query kompleks ya. Oke, langsung saja. Untuk garis besar bahasan kita, saya beri warna berbeda karena nanti kita akan berfokus di sini ya. Query pengambilan SQL yang lebih kompleks. Nah, untuk query pengambilan SQL yang lebih kompleks, merupakan suatu fitur yang sifatnya tambahan ya, di mana memungkinkan pengguna nanti untuk melakukan ini ya, pengqueryan atau pengambilan yang lebih kompleks ya dari suatu database. Nah, query-query kompleks itu diantaranya seperti nested query atau query bersarang, ada pula penggunaan join tabel atau tabel gabungan, kemudian gabungan luar atau outer join, kemudian fungsi aggregate atau aggregate function, kemudian pengelompokan atau grouping. Kemudian ada perbandingan yang melibatkan null dan logika 3 nilai atau three value logic. Nah, arti dari null di sini ada nilai yang tidak diketahui. Jadi misalkan nilainya memang tidak tahu teman-teman. Misalkan nilai tanggal lahir ya yang memang tidak diinformasikan gitu. Kemudian jadi diisi saja nol misalkan gitu. Kemudian nilai tidak tersedia atau nilai yang disembunyikan di sini katakanlah misalkan punya nomor handphone yang lebih dari satu, jadi dia mungkin hanya mendaftarkan satu, jadi yang lainnya kan tidak disembunyikan, maksudnya tidak disampaikan gitu lah katakanlah. Kemudian atribut tidak berlaku, misalkan di sini saya contohkan ini ya teman-teman ya, nol untuk gelar perguruan tinggi ini ya, gelar perguruan tinggi terakhir. Misalkan diminta ya pendidikan terakhir yang sifatnya dari perguruan tinggi gitu yang diminta. Nah, kalau misalkan orang tersebut tidak mengambil pendidikan tinggi, jadi field untuk gelar tadi akan kosong gitu, tidak berlaku untuk orang tersebut. Gitu. Kemudian setiap nilai nol individu dianggap berbeda dari setiap nol lainnya. Nah, SQL menggunakan logika 3 nilai ya teman-teman ya, karena nol individu sama nol yang lainnya bisa berbeda teman-teman, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, SQL menggunakan logika 3 nilai. Teman-teman mungkin yang sering temui ini ya, true, kemudian false ya, benar atau salah, dan ada satu nilai lagi yang mungkin tambahan ya teman-teman ya, ada unknown. Unknown ini mungkin tidak pasti ya, jadi tidak diketahui nilainya. Atau mungkin katakanlah mungkin gitu ya, jadi tidak bisa memberikan kepastian ya. Nah, nol sama dengan nol perbandingan dihindari ya. Nah, nanti untuk nol, misalkan nol ada dengan kriteria tertentu, bisa ini ya, bisa dihindari ya. Jadi kalau misalnya nol itu by default ya sudah nol gitu, kosongan saja gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya perbandingan nilai yang melibatkan nol dan logika 3 nilai dalam satu tabel. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya, ada 3 kondisional menggunakan and, or, dan juga not. Di mana teman-teman bisa melihat di sini adalah perkalian matriks ya. Kalau di and ini kan ada yang true, false, dan unknown. Jadi ada 3 nilai tadi, kemudian dikalikan matriks 3 nilai juga yang vertikal ke atas dan juga yang horizontal. Di kayak perkalian matriks teman-teman, di mana proses perkaliannya sama ya dengan nilai logika yang kita ketahui. Kalau n misalkan true, dengan true kan hasilnya pasti true. Sedangkan n dipasangin dengan apapun juga selain true pasti tentunya hasilnya false. Nah, kalau untuk unknown teman-teman bisa menyesuaikan ya. Untuk true dengan unknown akan memberikan hasil unknown gitu ya. Sedangkan unknown dengan unknown hasilnya unknown. Kemudian ini ya, untuk false dengan unknown ini akan memberikan hasil false. Kemudian, tapi ini tambahan saja teman-teman. Kalau yang teman-teman kenal umum kan yang ini ya, untuk tabel logika biasa. Ada satu tambahan nilai ya.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk yang OR sama juga dengan tabel logika OR ya, di mana true dengan true ini hasilnya true. Jadi apapun ketika dipasangkan dengan true, tentu hasilnya akan memberikan hasil true ya. Nah, ini sama unknown juga ketemu true, ayo kita kalikan dengan true matriksnya, hasilnya juga akan memberikan result true. Berbeda dengan false ya teman-teman ya, lawannya nih teman. Kalau misalkan unknown dengan false, hasilnya unknown ya. Jadi berkebalikan. Kemudian unknown dengan unknown ini resultnya juga unknown. Kemudian untuk not ini cukup ini aja kebalikan ya, atau negasi kalau di bahasa matematis biasanya mungkin teman-teman mengenal, di mana true itu negasi atau lawannya adalah false. False ini menjadi true, unknown ini malah tetap ya, karena memang kondisinya kita tidak diketahui ya, gitu. Nah, untuk logika 3 nilai, di sini teman-teman bisa mungkin merefresh kembali ya ingatan terkait dengan penggunaan tabel logika. Nah, di sini ada juga ya teman-teman ya, tapi ada apa namanya penggunaan ya nilai unknown ya, di mana kita tahu ya nilai untuk true dengan true sama seperti tadi teman-teman. Kalau tadi dalam satu matriks perkalian, kalau di sini sudah dalam bentuk tabel ya, di mana true dengan true untuk OR maupun AND tentu hasilnya true ya. Nah, di sini disampaikan P sama dengan Q. Nah, ini P tidak sama dengan Q ya, di mana Q-nya false ya. Kalau untuk OR kan apapun ya dengan false itu pasti true, sedangkan AND itu kalau tidak berpasangan dengan true dia pasti akan false gitu teman-teman. Nah ini kan tidak sama ya, false ya. Kemudian ada penambahan unknown teman-teman, ada nilai unknown di sini ya. Nah di mana teman-teman bisa melihat ya hasilnya ya. Di sini kalau ada unknown ini kalau true ya tetap true ya. Kalau N di sini menjadi unknown ya teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan hasil di matriks, hanya saja kita ubah dalam bentuk tabel teman-teman. Nah ini sama dengan yang tadi ya. P not P ini adalah negasinya ya. Jadi lawannya. Sedangkan unknown ini tetap hasilnya. Nah nanti teman-teman bisa apa namanya melihat tadi ya hasil result tabel hasil result perkalian matriks dalam bentuk satu tabel ini. Oke, untuk perbandingan yang melibatkan nul dan logika 3 nilai, kelanjutannya di sini teman-teman. SQL mengizinkan query yang memeriksa apakah nilai atribut adalah nul. Jadi kalau di dalam query SQL ya teman-teman bisa mengecek ya apakah kondisi dari isiannya ya datanya itu apakah nul atau tidak. Teman-teman bisa memanfaatkan ya ini ya query is or is not null. Jadi katakanlah di sini ada contoh. Misalkan query 18 ambil nama semua karyawan yang tidak memiliki supervisor. Nah, di sini dilakukan select ya first name dan juga last name dari employee ya karyawan di mana nilai super SSN-nya itu is null. Nah ini teman-teman, kuncinya ada di is null ini. Oh, berarti yang kosong, yang nul, yang nilainya nul katakanlah gitu. Kalau tidak berarti teman-teman gunakan is not gitu. Kemudian kita masuk di query bersarang, tuple dan perbandingan set atau multiset. Nah, untuk query bersarang nanti teman-teman bisa menggunakan secara standar struktur query ya, select from where ya, lengkap dengan klausal where-nya ya. Dari mungkin teman-teman ingin menambahkan ya where-nya nanti apa saja gitu ya misalkan. Nah, itu bisa digunakan di dalam query bersarang. Kemudian query luar outer query dan juga teman-teman bisa menggunakan subquery bersarang atau nested subquery. Kemudian operator perbandingan itu teman-teman bisa menggunakan in juga. Nah, ini untuk membandingkan nilai V dengan satu set atau multiset nilai V. Kemudian mengevaluasi true jika nilai V adalah salah satu elemen di dalam V ya. Kemudian query bersarang, ini masih juga query bersarang. Di sini diminta untuk membuat daftar ya dari semua nomor proyek untuk proyek yang melibatkan karyawan Smith, baik sebagai pekerja atau sebagai manajer departemen yang mengendalikan proyek. Nah, teman-teman
untuk mungkin mencari yang unik ya, yang berbeda, teman-teman bisa gunakan distinct ini ya. Distinct p number ya. Jadi number dari project ya, yang unik ya. Nah, ini from project, dari project, where p number ya, di mana p number. Nah, ini ada penggunaan in di sini, kemudian ada subquery ya. Select p number from project department employee ya, di mana di sini untuk D6 sama dengan D number dan ini ya, MGR ini yang manager ya teman-teman ya. Nah ini dengan sama dengan SSN ya, dan LNAME ini sama dengan Smith. Atau ini ya teman-teman ya, di sini karena diminta atau ya, atau P number in, select P6 ya, P number. Nah, project number di sini. Nah, kemudian from box on, bekerja di mana, mungkin ada departemennya, kemudian employee, where SSN, employee SSN, Social Security Number, sama dengan SSN, di mana namanya adalah Smith ya. Gitu. Kemudian kita masih melanjutkan ya di query bersarang, tupel dan perbandingan, set atau multiset ya. Kebalik teman-teman. Tadi ini sudah ya, kelewat. Maaf, balik. Oke, kita lanjutkan di query bersarang ya. Untuk query bersarang, teman-teman ini ya bisa memanfaatkan ini ya. Jadi kita membandingkan ya, ada perbandingannya, kemudian memanfaatkan tanda kurung teman-teman. Misalkan di sini ya, teman-teman bisa melihat ya, select distinct ESSN ya. Nah ini ya yang apa namanya, employee social security number yang berbeda, yang bekerja box on ya, where P number sama hours-nya ya. Jadi project number dan juga waktunya in ini ya dipilih. Ada lagi ada subquery-nya, select P number hours ya, from box on where ESSN-nya misalkan sudah ditentukan ya. Itu nomor sekian gitu. Nah, ini penggunaan nested query ya, query bersarang. Nah, kemudian di sini ada pula ini ya, penggunaan operator perbandingan lain untuk membandingkan nilai nilai tunggal V. Nah, teman-teman mungkin di pertemuan ketika semester ganjil kita telah sedikit ini ya menyinggung ya salah satu materi terkait dengan penggunaan any atau sum ya di subquery ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengecek kembali materi terkait dengan subquery ya. Nested itu banyak juga tadi ya kita apa namanya menyinggung terkait penggunaan subquery ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya untuk pemanfaatan ini ya, by any dan sum. Kemudian nanti di sini dikatakan mengembalikan nilai true jika V sama dengan beberapa nilai dalam himpunan. Nah, nanti untuk penggunaan any atau sum teman-teman bisa mengecek kembali ya untuk contohnya. Kemudian operator lain yang dapat digabungkan dengan any. Nah, ini ya, untuk any teman-teman bisa ini ya, atau sum teman-teman bisa menggunakan beberapa operator ini ya. Jadi lebih besar sama dengan, lebih kecil, kurang dari sama dengan, atau tidak sama ya ini ya. Nah, kemudian ada pula penggunaan all ya. Nah, nilai ini harus melebihi semua nilai dari query bersarang. Nah, di sini all ya, teman-teman. Select last name ya, first name dari employee di mana salarinya lebih dari, nah ini ada subquery di dalamnya ya, select salary from employee where the number ya, department number ya, ini 5 ya. Jadi teman-teman bisa sambil mengecek karena beberapa contoh tadi ini ya apa namanya memperlihatkan bentuk struktur dari subquery. Nah, untuk bentuk umum any, all dan juga sum secara umum strukturnya sama ya, di mana diawali dari select nama kolom atau mungkin select all from nama tabel where operator. Nah, di sini biasanya ada penggunaan ya tadi ya. Ada all, any dan sum. Nah, di sini ada subquery-nya. Nah, untuk query bersarang hindari proteksi kesalahan error ya atau ambiguitas ya. Jadi di sini buat variabel tuple alias untuk semua tabel yang dirujuk di dalam query SQL. Jadi misalkan katakanlah teman-teman ini ya membuat istilah ya alias, jadi agar
di situ lebih mudah ya ketika melakukan pemanggilan gitu. Nah, bisa teman-teman gunakan. Misalkan di sini di dalam contoh query 16, dapatkan nama setiap karyawan yang memiliki dependensi dengan nama depan yang sama dan jenis kelamin yang sama dari karyawan ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada penggunaan employee dengan alias E ya, di mana nanti pemanggilannya cukup dengan E saja ya. Jadi memudahkan ya ketika melakukan pemanggilan. Dependent ini juga aliaskan dengan D saja. Jadi memudahkan nanti ketika melakukan ini ya pemanggilan dalam SQL, menyederhanakan prosesnya. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, untuk setiap tuple E ini ya teman-teman ya, E ini ya dari alias employee. Nah, evaluasi query bersarang mengambil nilai ESSN. Nah, dari semua tuple D yang jenis kelaminnya ini dengan jenis kelamin dan nama yang sama dengan tuple I ya, jika ESSN dari tuple I ada di hasil lalu dipilih tuple I. Nah, ini ya, karena di sini ada I-nya karena dia masih ada query bersarang nested-nya ya. Nah, ini ya, jadi ada ini ya, kan ada where-nya ya di dalam sebelum ini ya, di dalam subquery-nya ada where-nya dulu, employee, first name sama dengan D, departemen ya, ada departemen name, kemudian ada employee ya, jenis kelamin sama dengan jenis kelamin yang ada di dalam departemen ya. Kemudian query bersarang yang berkorelasi ya. Query yang disarankan menggunakan operator perbandingan sama dengan atau in. Dapat disederhanakan menjadi satu blok, misalkan ditulis seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Misalkan ini ya, select ini, A first name, A last name. Nah, ini menjadi employee SE, dependent, ini menjadi D. Nah, ini ya, employee SSN, D SSN ya. Kemudian employee sex dan D sex ya, jenis kelamin, kemudian employee F number sama dengan D employee department name ya. Menurut saya masih agak sedikit aneh ya teman-teman ya, tapi di sini memang mungkin diminta ya. F ini kan sebenarnya ini ya first name ya, first name ya. Di sini department name ya. Kan berbeda sih sebenarnya ini ya. Atau mungkin memang ada yang kurang sesuai ya. Jadi dari pendefinisiannya. Mungkin teman-teman bisa sambil ngecek ya. Nah ini ya. Employee-nya kan first name ya. Employee first name. Kemudian ini ada ini dependent name teman-teman. Oh dependent name teman-teman. Maaf dependent name. Jadi dependent name ini adalah ini ya mungkin katakanlah supervisornya. Supervisor itu kan juga adalah diambil dari employee ya. Gitu. Bisa teman-teman. Saya kira tadi yang D-nya dari departemen ya. Karena kita tadi juga pakai D untuk departemen ya. Agak menyinggung jadi agak rancu ya istilah pengaliasan D. Jadi dependent name teman-teman. Kalau dependent name, dependent ini bisa sama ya dengan first name karena dependent ini mungkin diambilkan dari katakanlah ininya atasannya ya. Jadi mereka berisi juga data dari karyawan. Meskipun atasan kan statusnya atasan, tapi mereka atau supervisor mereka merupakan juga employee. Kemudian query bersarang berkorelasi ya, dievaluasi sekali untuk setiap tuple di query luar. Nah, ini tergantung dari bentuk ininya, teman-teman. Bentuk dari struktur query-nya ya biasanya. Biasanya diselesaikan dulu yang ada di dalam subquery ya, baru nanti keluar. Kemudian fungsi axis dan unique di dalam SQL untuk menghubungkan query. Fungsi axis memeriksa ya apakah hasil query bertingkat berkorelasi kosong atau tidak. Jadi mereka ini isinya adalah fungsi boolean teman-teman yang nilainya bisa true atau false. Axis dan not axis biasanya digunakan bersama dengan query yang bersarang ya, yang berkorelasi. Nah, untuk fungsi SQL yang unik ya, mengembalikan nilai true
jika ada tuple duplikat. Jadi kalau unique ini lebih mirip dengan di primary ya. Jadi tidak boleh sama ya. Bagaimana karakter di sini data yang diminta itu kalau bisa unik, teman-teman. Kalau di sini mungkin ini ya tadi ya. Ada atau tidak ya eksisnya itu. Makanya di sini dikatakan kosong atau tidak gitu. Nah, kemudian dari penggunaan contoh eksis ya. Misalkan di sini dicontohkan teman-teman. Buat daftar manajer yang memiliki setidaknya satu dependensi ya. Gitu. Nah, di sini dicontohkan dalam proses pengambilan query-nya select fname, first name, last name ya dari employee where exist. Di mana di sini kalau ada gitu ya, katakanlah kita menguji kalau ada, di sini ada subquery ya, di mana dependensinya itu misalkan dari social security number itu sama dengan employee SSN ya, social security number-nya. Jadi yang ada di dependen kebetulan dia menggunakan SSN. Nah, ini sama yang ada di employee social security number. Nah, dan masih ada juga analysis di ini ya, select from department where SSN sama dengan MGR SSN ya. Jadi diambil dari tabel departemen di mana SSN dari manager itu sama dengan SSN ya yang ada di dalam departemen ya. Itu. SSN-nya si manager SSN ya. Itu. Jadi nanti teman-teman bisa, karena kebetulan kita nggak melihat ini ya struktur tabel secara utuh, jadi kita menyesuaikan dari struktur kemungkinan dari tabel ya. Nah, di sini kita lanjutkan ada set eksplisit dan mengganti nama atribut di SQL. Nah, dapat menggunakan set nilai eksplisit di dalam klausa where ya. Misalkan di sini dicontohkan, ambil Social Security Number atau SSN semua karyawan yang mengerjakan proyek ya nomor 1, 2, dan 3. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menyampaikan katakanlah satu nilai tertentu yang memang secara eksplisit nilai tersebut teman-teman pengen definisikan ya atau munculkan, langsung saja di state ya di dalam query-nya ya. Jadi katakanlah tadi yang diminta adalah ini ya teman-teman ya. Proyek nomor 1, 2, dan 3. Berarti di sini memang teman-teman list ya, select distinct. Jadi ini ya, social security number dari employee yang berbeda ya, yang bekerja pada project number di projectnya tepatnya 1, 2, dan 3. Bisa juga menggunakan ini teman-teman, qualifier S ya, diikuti dengan nama baru yang diinginkan. Misalkan di sini ganti nama atribut apapun yang muncul di hasil query. Jadi contohnya select employee last name, ini menjadi employee name teman-teman. Jadi kita menggunakan S untuk membantu ya teman-teman ya dalam memunculkan hasil query. Kemudian S last name jadi supervisor name-nya. Jadi supervisor last name ya. Nah, ini employee SE, employee SS ya. Nah, ini untuk mengambil ya employee super SSN dan SSN ya. Kebetulan misalkan ada yang berbeda ya, itu di super SSN dan SSN-nya nanti bisa dicocokkan. Ini dari tabel serupa ya teman-teman ya, diambilkan dari tabel employee. Hanya kita memanfaatkan alias ya untuk membantu ya proses ini ya, apa namanya, pengambilan data. Kemudian menentukan tabel yang digabung di dalam klausa from dan SQL ya. Nah, tabel gabungan atau join tabel ini di mana tabel gabungan ini memungkinkan ya pengguna untuk menentukan tabel yang dihasilkan dari operasi join dalam klausa from dari query ya. Untuk klausa from di query 1A ya, berisi satu tabel gabungan ya. Join teman-teman juga inner join ya, lebih tepatnya inner join itu teman-teman bisa panggil juga dengan join ya. Jadi nggak harus menulisnya inner join, tapi teman-teman bisa panggil dengan join. Di sini untuk operasi join, teman-teman bisa melihat contoh ya.
untuk ini pengambilan nama dan alamat setiap karyawan yang bekerja untuk Departemen Research ya. Nah, di sini select first name, last name, address dari employee, join departemen ya, digabungkan ya antara tabel employee dan juga tabel departemen ya, di mana departemen number, DNO, sama dengan di number ya, ini sama gitu ya. Nanti dengan departemen yang ini ya, riset ya, disamakan departemen namanya ya, name-nya adalah riset. Nah, untuk macam jenis ya dari join di dalam SQL ini cukup aneka ragam ya teman-teman ya. Mungkin sudah kita kenal di pembelajaran di semester ganjil. Kita sempat ini ya menyinggung terkait dengan topik join. Nah, kebetulan di sini ada penambahan ya teman-teman ya. Tentukan berbagai jenis join. Jadi jenis join diantaranya ada natural join, kemudian ada beberapa outer join di mana teman-teman bisa menggunakan left, right, atau full. Kemudian ada natural join pada dua relasi. Nah, misalkan R dan S ya. Nah, ini tidak ada kondisi gabungan yang ditentukan ya. Setara dengan kondisi implicit equijoin. Jadi mirip teman-teman. Antara natural join itu equijoin dengan inner juga ya, yang inner join. Untuk setiap pasangan atribut dengan nama yang sama dari R dan S. Mirip teman-teman untuk natural join. Nah, di sini untuk natural join, ubah nama atribut dari satu relasi, sehingga dapat digabungkan dengan relasi lainnya menggunakan natural join. Di sini dicontohkan ya, di mana relasi departemen diubah namanya menjadi dep. Dan atributnya diubah namanya di name ya, di number, di name, kemudian ada di number, agar cocok dengan atribut join di number ya. Kemudian ada MSSN dan MSDate. Kondisi join ini tersirat untuk natural join. Misalkan untuk employee departemen number dan departemen number ya. Nah, di sini karena satu-satunya pasangan atribut yang namanya sama ya. Setelah diganti namanya. Misalkan ini ya. Select first name, last name, dan address ya. Dari ini ya teman-teman. Employee, natural join. Nah, departemen. S departemen ya. Di mana di name ya. Di number dan MSSN ini MSDate ya. Nah, ini ada where-nya juga ya. Nah, ini cukup ini ya di S department number di mana ini ya. Where-nya yang ini ya, yang berada di riset ya. Departemen name-nya adalah riset. Ini departemen SDEP ya. Jadi diambil yang di name, di number, MSN, MSDate ya. Nah, untuk ini pada query di atas ini ya, dengan employee department number sebagai implicit join condition ya. Department number, ini employee department number, dan juga departemen, oh ini jadi implicit teman-teman, tidak eksplisit secara langsung disampaikan ya. Employee department number dengan departemen number-nya. Jadi di sini langsung di join, ini langsung masuk di dalamnya ya. Jadi diistilahkan implicit. Nah, di sini untuk inner dan outer join ini masih typo ya teman-teman ya. Jadi ada dua nih, saya yang masih aslinya, mohon maaf ya. Nanti jadi teman-teman lihat yang di bawahnya ini aja versi bahasa Indonesia. Ini tadi juga terlewat ya. Ini ya, jadi ada ya kondisi implisit untuk departemen number sama employee departemen ya. Jadi employee departemen sama departemen numbernya ini masih ada implisit. Nah, ini belum apa tertranslate, terlewat. Yang ini ada di bawahnya ya teman-teman ya. Ini ya inner dan outer join. Nah, untuk inner join ini lawannya dari outer join ya. Nah, ini adalah suatu jenis join bawaan di dalam tabel join ya. Nah, tuple ini disertakan di dalam hasil hanya jika ada tuple yang cocok dengan relasi lain. Nah, untuk left outer join, nah ini inner join yang kemarin itu ya. Tadi irisan di tengah-tengah teman-teman.
yang kita bahas ya. Nah, itu ada irisan di tengah-tengah. Kemudian ada left outer join ya. Left outer join ini setiap tuple di tabel sebelah kiri harus muncul di hasil ya. Jadi kalau left nanti kecenderungannya dia akan memunculkan data yang di left dulu sebagai data utama ya. Kalau yang ada di kanannya nanti mengikuti ya. Nah, bisa dilengkapi dengan 0 misalkan untuk tabel yang ada di kanannya kalau memang tidak tersedia. Kemudian yang di right ini lebih dimunculkan untuk yang ada di kanan ya. Dengan kebalikannya ya, kalau misalkan katakanlah nilainya tidak ada yang ini ya apa kosong ya, memang kosong gitu ya, nanti akan muncul 0 di sebelah tabel yang kiri gitu. Nah, untuk fungsi agregat di dalam SQL, nah ini kemarin sedikit kita ulas ya, kalau tidak salah ya, ada penggunaan fungsi agregat ya. Nah, ini digunakan untuk meringkas informasi ya dari beberapa tupel ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fungsi agregat bawaan, di antaranya contohnya misalkan count, ada sum, ada max, ada min, ada average ya. Nah, kemudian pengelompokan grouping ini membuat sekelompok tupel sebelum meringkas ya. Nah, ini untuk memilih seluruh grup atau penggunaan klausa having ya teman-teman ya, tapi ini untuk seluruh grup. Nah, fungsi agregat dapat digunakan dalam klausa select ya. Teman-teman bisa menggunakan select atau dalam klausa having. Nah, untuk di sini mengganti nama hasil agregasi. Query berikut ini mengembalikan satu baris nilai yang dihitung dari tabel employee. Misalkan ini ya, tentukan jumlah gaji semua karyawan, gaji maksimum, gaji minimum, dan gaji rata-rata. Teman-teman bisa menggunakan aggregate function atau fungsi aggregate tadi ya. Misalkan sum ini untuk jumlah, max ya untuk nilai maksimum, kemudian average ini rata-rata dari gaji ya, salary ya yang ada di dalamnya dari tabel employee. Nah, ini untuk pemanfaatannya kemarin kalau tidak salah ada ya kita fungsi agregat di semester ini. Kemudian hasilnya dapat disajikan dengan nama baru. Katakanlah teman-teman ingin menggunakan alias ya untuk membantu memberikan penamaan ya. Sehingga di kolomnya itu lebih jelas ini data apa gitu ya misalkan. Nah, ini teman-teman bisa berikan keterangan ya untuk sum misalkan total salary, maksnya ini adalah highest salary atau salary gaji tertinggi misalkan. Min yang adalah low salary, salary gaji terendah ya, average adalah rata-rata salary ya atau rata-rata gaji gitu. Jadi penggunaan S ini juga bisa membantu. Kemudian ada pula ya di dalam kaitannya dengan fungsi agregat, nilai 0 dibuang ketika fungsi agregat diterapkan di dalam kolom tertentu. Nah, misalkan tentukan jumlah gaji semua karyawan tadi di Departemen Riset ya, misalkan gaji maksimum, minimum, dan rata-rata. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya, yang nilainya misalkan ada nilai 0 ya, misalkan ada nilai 0 di sana, maka ada nilai yang nanti tidak digunakan teman-teman atau dibuang ya. Makanya kalau bisa misalkan menggunakan fungsi itu sudah ada nilainya ya, sudah ada datanya ya, jadi tidak kosong gitu, tidak nol kita katakanlah gitu. Nah, untuk query 2122 di sini tentukan jumlah total karyawan di perusahaan dan jumlah karyawan di departemen. Jadi kalau kita menghitung ya teman-teman ya, total karyawan, nah ini biasanya menghitung dari jumlah ID-nya ya biasanya. Nah ini ya, bisa departemen number, ada tergantung nih teman-teman. Count employee ini juga bisa. Jadi menghitung jumlah employee ya. Nah teman-teman bisa juga menghitung dengan ini teman-teman. Count ini ya, keseluruhan dari employee dan departemen di mana katakanlah dia kalau yang diminta hanya yang riset untuk yang Q22, query 22, teman-teman definisikan lagi ya dengan departemen number ini sama ya di employee dan juga di departemen dan juga untuk departemennya yang diminta hanya riset. Kemudian ada penggunaan pengelompokan klausa group by ya. Nah, ini relasi partisi menjadi himpunan bagian dari tupel ya. Nah, berdasarkan atribut pengelompokan atau grouping atribut ya, teman-teman ya. Di sini untuk mengelompokkan, menerapkan fungsi ke setiap grup secara mandiri. Nah,
klausa yang digunakan yaitu adalah group by ya teman-teman. Nah, untuk menentukan atribut pengelompokan. Nah, count all ini menghitung jumlah baris di dalam grup ya. Seperti yang tadi ya teman-teman ya. Penggunaan count all ini bisa untuk menghitung ya keseluruhan anggota di dalam grup ya. Nah, untuk contoh penggunaan dari group by, di sini atribut pengelompokan harus muncul di klausa select ya. Misalkan untuk setiap departemen, ambil nomor departemen. Kemudian jumlah karyawan departemen dan rata-rata gaji mereka. Nah, di sini ada nomor ya, di number, count, ini ada jumlah karyawan tadi ya, kita gunakan tadi ya, count all. Kemudian average-nya dari salarinya. Dari employee dikelompokkan berdasarkan ini ya teman-teman, departemen number ya, berdasarkan departemennya. Kemudian jika atribut pengelompokan memiliki 0, nah sebagai nilai yang mungkin, maka grup terpisah dibuat ya. Misalkan dengan D0 ya, 0 D number ya. Nah ini ya. Nah jadi kalau ada yang 0 nanti biasanya di grouping sendiri ya. Yang grup departemen numbernya katakanlah berisi 0. Kemudian group by dapat diterapkan pada hasil join. Jadi group by sangat bisa ya untuk diimplementasikan di dalam join. Di sini dicontohkan di query 25, untuk setiap proyek ambil nomor proyek, nama proyek, dan jumlah karyawan yang mengerjakan proyek itu. Jadi select P number, P name, count ya dihitung ya, project number, project name ya dihitung dari project yang bekerja on where project number sama dengan P number ya. Group by P number, P name ya. Nah, di sini bisa digunakan ya teman-teman ya. Karena kita tahu teman-teman menggunakan join ini tidak selalu teman-teman harus menggunakan kata join. Nah, teman-teman menggunakan ini kalau di materi kita ya, di semester ganjil, contoh ini merupakan contoh penggunaan join tapi yang pakai old syntax kalau yang di materi ini ya saya ya. Nah itu kan ada ya teman-teman ya. Contohnya yang old syntax ya, ini join tapi nggak pakai kata join, tapi yang menggunakan koma ya. Jadi dari ini ya teman-teman ya, tabel project dan juga works on ya di sini. Kemudian pengelompokan klausa group by dan having ya. Klausa having menyediakan kondisi untuk memilih atau menolak grup ya. Contohnya, untuk setiap proyek di mana lebih dari 2 karyawan bekerja ya, ambil nomor proyeknya, nama proyek, dan jumlah karyawan yang mengerjakan proyek. Jadi misalkan di sini, select P number, P name, count ya, diambil jumlah karyawan ya. Nah, dari project dan juga works on dengan P number sama dengan P number ya. Nah, dikelompokkan berdasarkan project number dan juga project name. Ini count hasilnya ini lebih besar dari 2 ya tadi yang diminta ya. Kemudian menggabungkan klausa where dan having. Nah, pertimbangkan query ya. Nah, ini ingin menghitung jumlah total karyawan yang gajinya lebih dari 40.000 dolar di setiap departemen, tetapi hanya untuk departemen di mana lebih dari 5 karyawan bekerja ya. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan contoh query ini dinilai tidak tepat ya teman-teman ya. Select di num count all ya, semua karyawan employee salary yang lebih dari 40.000 ya. Group by departemen number, count lebih besar dari 5. Tapi di sini dicontohkan ya. Query yang benar di sini ada ini ya teman-teman ya. Catatan, klausa where menerapkan tuple demi tuple, sedangkan having berlaku untuk seluruh tuple ya. Jadi kalau tadi pakainya kan where ya. Having-nya ini bukan seperti ini penggunaannya, tapi lebih seperti ini. Ya, untuk setiap departemen yang memiliki lebih dari 5 karyawan, ambil nomor departemen dan jumlah karyawan yang menghasilkan lebih dari 40.000 dolar ya.
Nah, di sini ada departemen number dan juga departemen count. Kita ngitung semua karyawan ya, sama ya di number count juga, tapi dari 2 tabel ya, departemen dan juga employee. Kalau di sini kan hanya employee ya. Kemudian where department number sama dengan deno and salary ya lebih besar dari 40.000. Di mana ini ada subquery ya di dalamnya, department number from employee ya. Group by department number having ini ya, dinilai count-nya itu lebih besar dari 5 ya. Nah, seperti ini lebih tepat teman-teman penggunaannya. Kemudian ada juga teman-teman penggunaan case ya. Untuk case ini di dalam SQL memungkinkan juga ya untuk konstruksi case ya. Nah, jika penggunaan case ini digunakan ini ya untuk satu kasus di mana ada nilai yang berbeda suatu kondisi tertentu ya berdasarkan satu kondisi tertentu. Jadi case ini ya seperti if juga teman-teman nanti. Katakanlah ada suatu pendefinisian kondisi tertentu. Ini dapat digunakan di bagian manapun dari query SQL ya, di mana nilai diharapkan. Misalkan saat melakukan query atau insert atau update itu bisa menggunakan case teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaan case di sini, untuk melihat ya karyawan yang menerima kenaikan gaji yang berbeda di departemen yang berbeda. Ini ada variasi pembaharuan ya teman-teman ya. Ingin memberikan jumlah kenaikan gaji yang berbeda kepada karyawan tergantung departemen tempat bekerja. Misalkan karyawan di departemen 5 ini mendapatkan kenaikan 2.000 ya. $2.000, kalau di departemen 4 itu 1.500. Kemudian departemen 1 ada 3.000. Nah, di sini teman-teman ini ya bisa menggunakan ini ya aplikasi penerapan dari case ya untuk update ya, update employee, set salary ya. Ketika departemen number yang 5 ada penambahan salary ya. Salary plus 2.000. Kemudian departemen number 4 salary 1.500 dan departemen number 1 salarinya ditambah 3.000. Nah, ini untuk struktur ya, blok yang diperluas dari query SQL. Jadi kalau kita bicara tadi struktur utama dari SQL, basicnya ini kan yang sampai ini teman-teman, sampai where ini. Select from where ini adalah struktur utama, di mana kita di sini dikatakan di extend atau diperluas teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengembangkan struktur utama atau struktur basicnya sederhana menjadi di extend teman-teman katakanlah menambahkan group by ataupun having ataupun order by gitu ya. Jadi menyesuaikan dari kebutuhan permintaan ya. Katakanlah teman-teman kiranya ingin menampilkan data apa gitu ya. Jadi tinggal menyesuaikan. Oke. Demikian ini ya teman-teman ya. Presentasi terkait dengan materi kita di pokok bahasan topik keempat ya. Nanti bisa dilanjutkan di pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.